bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan, memberikan umur panjang, memberikan kemampuan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga semua yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami semua. Nah, saudara, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dengan judul mencermati bencana alam. Mencermati bencana alam. Nah, mari kita baca dulu pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang didokumentasikan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30, betul ya. Matius pasal 10 kita baca ayat 29 sampai 30 dulu. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Nah, mencermati bencana alam. Saudara, dalam hari-hari ini kita dikejutkan lagi. Jadi yang namanya kejadian di sekitar kita itu sedemikian ya. Jadi kadang-kadang mengejutkan, disambung lagi dengan banyak hal-hal yang di luar bayangan kita sebelumnya. Tiba-tiba musim penghujan tiba, musim penghujan datang, lalu muncul berita-berita bahwa di berbagai tempat ada bencana banjir, saudara. Dan rasanya sekarang ini untuk memantau berita-berita semacam itu tidak sulit melalui alat-alat komunikasi yang tersedia, saudara sekalian. Itu kita bisa mengetahui bahwa banjir terjadi di mana-mana. Yang saya tahu paling tidak di Jawa Timur, ada tadi di Malang, kemudian di Ponorogo, lalu di mana lagi begitu, kemudian di Jawa Barat, di Banten, dan seterusnya. Nah, di Jakarta tentu saja. Nah, yang seperti ini menjadi perenungan kita. Karena di berita-berita itu juga dinyatakan bahwa ada banyak orang yang susah sekarang ini, yang mengungsi dari rumah, bahkan beberapa rumah terseret dan hilang di bawah banjir itu. Nah, itu bencana alam itu namanya, menyusahkan orang. Tiba-tiba ada banjir bandang. Dan di sini di kota ini saya pernah ikut menghayati. Jadi kalau yang namanya rumah kebanjiran itu perabotan jadi basah semua, kursi saja hampir menyentuh tempat duduk itu. Jadi kalau hampir selutut itu kan, nah ini di dalam rumah kok seperti itu, ini susah saudara ya, namanya bencana alam. Nah, yang seperti ini kalau kita mengamati dalam hari-hari ini mestinya kita ikut prihatin. Kita ikut prihatin, paling tidak kita mendoakan mereka yang sedang ada dalam kondisi semacam ini supaya segera dapat teratasi semuanya dan kehidupan berjalan pulih kembali dengan baik, saudara ya. Nah, ini mestinya kita sebagai orang sebangsa setanah air ikut merasakan semacam ini. Nah, kemudian
sebagai orang beriman kita merenungkan dari sisi kerohanian, dari sisi firman Tuhan. Kenapa bencana alam itu bisa terjadi seperti itu? Jadi kewajiban kita untuk merenungkan dan mencari dan hidup sebaik-baiknya menghadapi segi-segi kehidupan semacam ini. Jadi ini yang ada sekarang ini kan tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu sendiri kalau menurut saya masukkan dalam salah satu segi kehidupan. Jadi sesuatu yang bisa menimpa manusia. Nah, itu kalau ditinjau dari firman Tuhan seperti apa, saudara ya. Saya kemudian mengingat ya, tadi ayat yang kita baca tadi, nanti itu untuk yang terbawah nanti kita renungkan. Tapi saya pengen mengingatkan dulu bahwa kok bisa terjadi bencana alam itu seperti sebetulnya mengapa gitu ya, bukan seperti apa tapi mengapa kok bisa terjadi bencana alam semacam itu kalau ditinjau dari sisi kerohanian. Karena ada orang yang kemudian berkata begini, wah ini yang tempat bencana alam ini pasti ini itulah dari Tuhan gitu. Lalu ada yang menyatakan wah ini mesti di situ banyak orang berdosa gitu. Wah kalau itu semua orang berdosa lah ya. Kita ini semua orang berdosa. Nah, tapi kalau kita meneliti dari firman Tuhan, itu setidaknya kalau menurut saya mendapati menurut hikmat saya ya saudara ya. Jadi saya mencoba merenungkannya. Kalau dari firman Tuhan, memang alam itu bisa dipakai Tuhan untuk memberikan hukuman kepada manusia. Yang sudah di sejarah suci seperti itu sih. Ini kita merenungkan ini bukan untuk menghakimi loh ya. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi. Jadi kita merenungkan apa adanya, gitu ya. Alam itu bisa menimbulkan bencana, tapi itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau di sejarah suci, contohnya adalah di air bah yang pertama, Kejadian pasal 7 dan pasal 8. Nah, ini menurut kitab suci. Jadi ini fakta sejarah yang ada di sejarah suci. Manusia jatuh dosa sedemikian rupa, kemudian Tuhan memakai alam untuk memberikan hukuman kepada manusia. Waktu itu, gitu ya, waktu itu. Dan kita harus ingat bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Hukumnya kalau perjanjian lama itu sekali lagi Tuhan lebih cenderung menampakkan keadilannya. Tapi kalau di perjanjian baru Tuhan lebih banyak menunjukkan kasih-Nya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa bahwa semua bencana alam itu mesti tulah dari Tuhan, bukan ya. Tapi bisa ya. Ada contoh berikutnya yaitu Sodom dan Gomora, itu di Kejadian pasal 19. Ya, jadi kota Sodom dan kota Gomora itu sedemikian bobroknya mental orang di sana sehingga Tuhan melenyapkan kota itu dengan api, belerang dan garam ya, hujan api, hujan belerang dan garam. Nah, sehingga istrinya Lot jadi tiang garam waktu itu. Nah, ini bencana alam atau alam yang bergejolak itu bisa karena itu memang dari Tuhan di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru sepertinya saya tidak menjumpai sih ya. Nah, tapi terbukti di dunia ini pernah terjadi seperti itu gitu loh. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kemudian bencana alam itu juga bisa terjadi dari roh jahat, saudara. Itu di Ayub pasal 1 ayat 18 sampai 19. Itu kan waktu itu kisahnya iblis meminta kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan mengizinkan. Lalu Ayub mendatangkan berbagai pencobaan. Ya, antara lain orang-orang yang digerakkan oleh iblis, oleh roh jahat untuk merampok Ayub. Itu disebutkan ada dari suku Sheba dan suku Kasdim, orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim.
yang merampok hartanya Ayub. Jadi dari sini kita berkali-kali saya ingin menyampaikan bahwa iblis itu bisa memakai orang untuk memusuhi orang yang lain. Dan kalau orang kerasukan iblis atau menjadi alatnya iblis itu belum tentu orangnya itu jadi gila, enggak. Tapi orangnya bisa jahat sekali. Sudah jelas kalau itu digerakkan roh jahat itu bisa sadis jahat sekali gitu. Itu digerakkan oleh roh jahat. Nah, lalu yang di pasal 1 ayat 18 sampai 19 ini dikisahkan bahwa anak-anaknya Ayub sedang mengadakan makan bersama dengan saudara mereka, tapi iblis kemudian mendatangkan angin ribut sehingga merobohkan rumah di mana anak-anak Ayub itu sedang mengadakan makan bersama dan tewas semuanya. Nah, jadi di sini ini saya mengambil kesimpulan di Perjanjian Lama dikisahkan bahwa alam itu bisa digerakkan oleh kuasa kegelapan. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ya ini fakta sih, fakta sejarah. Tinggal kita menerimanya bagaimana begitu. Nah, tapi kalau yang sekarang ini kita dapati banyak bencana banjir, saudara ya. Nah, ini tentu tidak serta-merta kita berkata wah ini dari Tuhan ini untuk menghukum manusia, atau berkata wah ini dari roh jahat ini. Kita tidak serta-merta bisa berkata begitu. Kalau menurut saya lihat kasusnya ya. Saya memberikan contoh begini. Yang saya tahu pernah saya jumpai gitu. Memang ada orang-orang yang tinggalnya di dekat daerah yang rawan banjir. Dan mereka itu tinggal di situ itu dengan berbagai alasan ya. Ada yang memang hanya punya di situ gitu. Ada yang memang kerasan karena itu daerah kelahiran seperti itu. Sehingga kalau sedang kebanjiran itu tidak bisa dikategorikan wah ini banjir ini dari roh jahat kan tidak seperti itu kan. Karena memang kalau di daerah yang rawan banjir katakanlah di bantaran sungai gitu ya memang biasanya banjir, sehingga kalau untuk menghindarinya itu jelas kalaupun orang yang bersangkutan atau kita bertanya Tuhan bagaimana Tuhan supaya tidak kebanjiran, ya berdoa kepada Tuhan supaya bisa pindah di tempat lain seperti itu toh. Nah ini jadi kalau tentang banjir yang ada sekarang ini itu ditinjau dari sisi kerohanian pun dan juga dari sisi hikmat kita. Paling tidak ada 3 hal yang bisa menyebabkan alam bergolak ya. Jadi itu tadi bisa dari Tuhan, bisa dari roh jahat, atau bisa memang yaitu alam itu memang gerakannya semacam itu. Nah tinggal kita minta kepada Tuhan supaya mampu menjauhinya atau berusaha menjauhinya sebisa mungkin. Memang ada orang yang lah saya punyanya rumah hanya di sini, kalau pindah ya kemana lagi, mau beli di tempat lain ya enggak bisa. Nah ya apa boleh buat. Tapi itu tidak bisa dikatakan bahwa itu kalau kebanjiran bukan dari Tuhan atau dari roh jahat ya tidak mesti dari itu. Tetapi memang alam itu gerakannya semacam itu. Kalau hujannya banyak lalu airnya naik ya banjir kan seperti itu. Itu hikmat saya. Nah tapi sekarang yang perlu kita renungkan adalah bagaimana yang harus kita lakukan. Nah ini saudara ya, yang harus kita lakukan tentu saja kalau mendengar, melihat saudara kita, terutama yang paling dekat dengan kita, kalau mengalami hal-hal yang seperti itu, tentu saja kita sebisa mungkin nomor 1 mendoakannya, nomor 2 bisa memberikan pertolongan sebisa mungkin apa yang bisa meringankan beban tekanan dari saudara kita, seperti itu saudara ya. Jadi nah tapi ada hal yang lebih penting yang harus kita sadari bahwa ini ayat yang kita baca tadi, semua yang terjadi di alam ini tidak ada satupun yang tidak sepengetahuan Tuhan. Jadi semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan terjadi seperti itu. Nah kita manusia diberi hikmat, kita manusia diberi kehendak bebas, diberi kesempatan untuk meminta, untuk menanyakan sesuatu dan seterusnya. Maka ya mari kita gunakan sebaik-baiknya
apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak enak, ya, termasuk alam yang harus kita atasi semacam itu, saudara ya. Saya rasa ini wajar, ya, semua kita bisa menerima dan masuk akal lah semacam ini, itu ya. Nah, tadi dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus menekankan ini sebetulnya konteksnya itu Tuhan berbicara mengenai penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus gitu ya. Judulnya seperti itu. Tapi di ayat 29 sampai 30 itu ditekankan, Tuhan berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di surga." Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bahwa ada burung-burung kecil yang tidak berharga banget. Di sini ini juga kita sering melihat ya, kalau saya beberapa kali melihat itu di pasar itu ada orang menjual burung emprit, saudara ya. Burung emprit itu yang saya tahu waktu itu ya, saya pernah beli itu untuk anak-anak, karena anak saya melihat waktu masih kecil itu ada burung emprit. Itu kalau sudah kena pedagang burung, tadinya rupanya mereka itu juga dari menangkap burung emprit liar, lalu diberi warna diberi pewarna winter rupanya. Jadi nanti ada yang merah, ada yang biru ada yang kuning seperti itu, saudara ya. Bulu-bulunya itu, tapi itu bulu diwarnai, jadi memang dibuat untuk dijual kepada anak-anak yang tertarik rupanya semacam itu. Dan dulu waktu saya beli itu 1 ekor harganya Rp1.000. Bukankah boleh kita katakan itu murah banget gitu ya. Jadi kalau beli 5 itu cukup Rp5.000 ya. Untuk zaman sekarang itu burung yang murah. Ini perbandingannya semacam itu. Tuhan Yesus berkata, ada namanya burung pipit di daerah Timur Tengah sana yang dijual 2 ekor seduit. Nah, jadi ini menggambarkan ini burung yang murah banget, hampir tidak berguna lah untuk digunakan sebagai peliharaan, juga nggak ada suaranya, nggak ada indahnya. Burung kecil seperti itu. Nah itu loh, saya ingat waktu itu, toh setelah bosan gitu ya, itu ketika saya beli burung emprit itu setelah bosan ya dilepaskan. Saya usul sama anak-anak saya waktu kecil, sudah nggak mau mainan burung lagi, sudah bosan untuk melihat-lihat, ya udah dilepaskan aja, kasihan itu. Mau digoreng ya terlalu kecil gitu ya, biar aja gitu ya. Nah, memang kalau untuk petani itu hama sih burung emprit itu, tapi itu kan keseimbangan alam loh ya. Ya alam itu seperti itu. Mesti yang jelas kalau saya melihat banyak burung di udara itu seneng ya. Nah sehingga dilepaskan gitu. Nah tapi ini hanya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan atau memberi penjelasan kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan kita. Jadi Bapa yang Maha Kuasa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu mengendalikan semuanya. Makanya saya bersyukur dan berulang kali boleh menyampaikan, saya kenal dengan seorang suhu, saudara, yang sudah bertobat. Suhu ini ada orang jadi guru besar, benar ini disebut suhu. Dan setelah bertobat dia bersaksi bahwa dulu dia diberi kemampuan untuk membuat mukjizat, untuk membuat hal-hal yang di luar akal gitu. Tapi setelah bertobat sekarang jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan cinta Tuhan, dia berkata begini, saya salah satunya kenapa bertobat itu menghubung-hubungkan setelah saya pelajari, kata dia,
ternyata dulu kalau meminta sesuatu itu mantranya itu harus ditutup seizin Yang Maha Kuasa. Dengan seizin Tuhan semuanya terjadi. Tanpa kalimat itu tidak akan terjadi mujizat-mujizat yang dia lakukan, yang kalau boleh disebut mujizat gitu ya, dengan bantuan roh jahat. Jadi ini persis seperti zamannya Ayub kan. Iblis mau menggodai Ayub seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak terjadi. Itu saudara. Dan itu ternyata terjadi dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini, ini sudah jelas ditegaskan oleh Tuhan Yesus toh. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ini termasuk bencana alam tentu saja. Nah, oleh karena itu yang nomor satu kita lakukan mesti berdoa kepada Tuhan supaya kita semua diberi keselamatan, supaya orang-orang yang sekarang ini ada dalam tekanan karena menderita akibat adanya banjir bandang dan sebagainya itu yang ada dalam berita, mereka segera diberikan kelegaan dan pemulihan. Nah, ayat berikutnya tadi dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Loh. Jadi Tuhan itu memiliki detail istilahnya menguasai alam, termasuk kita itu. Bahkan yang kita tidak bisa melakukan Tuhan bisa, walaupun itu tampak mata. Menghitung rambut itu sebetulnya kan bisa dilakukan toh. Bisa siapapun, asal telaten. Tapi tidak ada orang yang menghitung rambut. Tapi Tuhan tahu, kata Tuhan Yesus. Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita gitu. Ya jangan tanya saya berapa jumlahnya gitu. Silahkan tanya Tuhan saja itu ya. Kalau memang perlu, kalau tidak perlu ya tidak usah lah. Tanya rambutnya jumlahnya berapa gitu. Tapi ini hanya menggarisbawahi oleh Tuhan Yesus bahwa hal-hal yang kecil, yang detail itu semuanya terkendali. Ya, kalaupun katakanlah bicara mengenai banjir itu tidak direncanakan Tuhan, tapi itu diizinkan Tuhan terjadi. Nah itu loh. Jadi alam itu dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan, bahkan juga dengan segala gejala-gejala alam maupun fenomena alam semuanya terkendali oleh Tuhan. Ini dasarnya adalah kita orang beriman yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, jadi menghadapi hal yang semacam ini, mari kita memiliki sebuah prinsip. Saya menarik sebuah nilai supaya dalam menghadapi hal-hal yang mungkin bisa disebut bencana alam lah, atau akibat adanya keadaan yang terjadi atas alam itu menekan kita, gitu. Walaupun tidak bisa disebut bencana. Nah, kalau orang-orang yang saya juga kenal itu seorang yang rumahnya sering kebanjiran, waktu kebanjiran saya datang ke rumahnya, orang itu berkata, sudah biasa kok Pak, kalau kami nggak terkejut, dan tidur di hotel waktu itu. Coba, jadi ya memang rumah kami di sini katanya. Jadi ini kayak begini nih, ya memang susah karena airnya masuk ke rumah semuanya, hampir selutut gitu ya. Sudah kami tidur cari hotel yang murah, penginapan yang murah, tidak tidur di rumah sampai nanti airnya surut, seperti itu. Ada orang-orang yang menganggap ini biasa, tapi setidaknya itu kalau menurut saya namanya sebuah tekanan. Nah, untuk hal-hal yang semacam ini, mari kita memandangnya dari sisi rohani dan berusaha sebaik-baiknya supaya kita jauh dari tekanan dan diselamatkan. Gitu. Sebagai orang beriman nomor satu mesti minta kepada Tuhan. Jadi nilai yang dapat saya serap untuk perenungan ini, saya menuliskannya demikian. Bencana itu dapat timbul dari alam, tetapi semua yang terjadi dikendalikan oleh Tuhan. Manusia wajib berdoa dan berusaha untuk diberi keselamatan. Seperti itu perenungan kita atas gejala-gejala alam yang bisa menimbulkan tekanan. Sekali lagi, bencana itu dapat timbul dari alam, tetapi semua yang terjadi dikendalikan oleh Tuhan. Manusia wajib berdoa dan berusaha untuk diberi
keselamatan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, kita menyembah Tuhan dan juga termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan. Kita berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah, lalu kita berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terus kami bersyukur kepada Tuhan ya Bapa untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami menyelesaikan doa malam kami, termasuk Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan dengan doa. Terus kami menyerahkan kepada Tuhan supaya perenungan-perenungan kami Tuhan bawa kepada kebenaran Tuhan, dijauhkan dari kesesatan, tapi oleh Roh Kudus yang dominan menolong kami, sehingga kami menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami boleh terus berpegang kepada pengenalan akan Tuhan yang membawa kesejahteraan buat kami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami yang kami dengar hari-hari ini menderita tekanan karena adanya bencana banjir, baik yang terjadi di Jawa Timur, di seputaran Ponorogo, di Banyuwangi, dan tempat-tempat lain yang ada di berita Tuhan, dan juga yang di Jawa Barat, bencana-bencana yang muncul dengan adanya hujan deras, ada jembatan putus, tanah longsor, rumah yang terbawa arus air karena banjir besar. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang menderita itu. Doa kami Tuhan menolong, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan, dan membawa mereka, khususnya doa kami supaya jiwanya diselamatkan. Itu doa kami Tuhan. Tuhan yang memelihara kami semua, termasuk saudara kami yang sedang menderita karena terkena akibat bencana alam atau gejala alam yang menimpa mereka ini. Terima kasih. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang memberikan kesejahteraan. Juga di kota-kota di mana kami tinggal, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari hal-hal yang merupakan ketidakbaikan, tapi berikan kesejahteraan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesembuhan sempurna kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga kepada saudara kami anak Alek Yohanu Wibowo di Salatiga, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, dan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Saptori ini. Tuhan yang memberkati sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan menolong, semuanya dapat kami sempurnakan oleh anugerah Tuhan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami bersyukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami perenungan akan firman Tuhan ini yang luar biasa, sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kami mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap jam 6 sore hari Senin sampai Sabtu jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Juga ada doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi. Ya, kami menunggu kehadiran Anda pada jam-jam live streaming. Kalau terlambat masih tetap bisa dibuka di channel kami renungan yang ada setelah tayang, ya Saudara. Tapi kalau mengikuti live streaming kami, Saudara bisa menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami melalui kolom chatting, jadi bisa berinteraksi dengan tim kami, setidaknya seperti itu. Demikian, tetap kami mohon dukungan Anda, baik dukungan doa. Terima kasih kalau yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.